Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya coba membawa kita untuk belajar tentang salah satu bagian firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya berusaha untuk menuntun Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengkhotbahkannya, pernah mendengarnya, tapi coba kita merenungkannya. Alkitab berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini coba saya mengajak saudara untuk membangun cara berpikir kita atau membangun salah satu topik yang kita akan bahas bersama-sama pada sore hari ini adalah hakikat ibadah yang sejati. Kalau kita berbicara tentang hakikat, hakikat itu adalah esensinya. Apa esensi daripada ibadah itu? Atau kalau kita berbicara tentang hakikat, hakikat itu berbicara tentang makna daripada suatu ibadah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya setelah renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan untuk menangkap esensi atau hakikat daripada ibadah yang setiap hari Minggu kita lakukan. Ya, ini hal yang sangat penting. Saudara, kita pernah mendengar salah satu bentuk pelayanan di Indonesia yang nama pelayanannya itu adalah pria sejati. Pria sejati ini mula-mula itu dimulai oleh Eddie Leo dalam kegiatan itu Abalov, dan itu kegiatannya itu hampir sampai di seluruh Indonesia. Tidak kenal dari mana gereja, dari mana organisasi, dan semua orang pernah terlibat di dalam kegiatan pria sejati, khusus untuk laki-laki. Tapi kalau wanita itu namanya wanita bijak. Jadi antara pria sejati dan wanita bijak. Satu ketika saudara saya di Medan, itu kegiatan itu disampaikan kepada semua orang dan ada salah seorang anak muda yang datang mengajak seorang bapak yang sudah punya istri, sudah punya anak, mengajak, "Bapak, kamu harus ikut pria sejati," katanya. Lalu bapak yang punya istri, yang punya anak itu, dia bilang, "Menurut kamu, aku tidak sejati. Jangan macam-macam kau. Aku ini pria sejati, sudah punya istri, punya anak, belum tentu kau sejati. Kau perlu cek di dokter," katanya. Jadi paradigma orang yang mendengar berita itu, dia memikirkan pria sejati itu daripada jenis kelaminnya. Tetapi orang yang menyampaikan untuk menghadiri suatu kegiatan pria sejati, itu adalah dilihat daripada esensi kehidupan rohaninya. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan itu mengenal sejumlah ibadah. Dan semuanya itu dilatar belakangi oleh motivasi setiap orang yang melakukannya. Kita sekarang ada dalam salah satu kumpulan ibadah setiap minggu. Saya ada begitu banyak orang undang saya pada jam yang sama untuk ikut ibadah. Tapi hati dan komitmen saya ini ada dalam ibadah ini. Karena ibadah ini di samping kita menyembah Tuhan, ada juga kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalamnya. Apalagi dosen-dosen saya, kakak-kakak rohani, teman-teman yang lama dalam pelayanan, yang punya gelar, yang punya akademik yang bagus, ketika menyampaikannya, saya termotivasi untuk terus belajar. Jadi kita ada dalam ruang lingkup ibadah seperti ini. Namun pertanyaannya itu adalah, apa hakikat daripada ibadah yang kita lakukan setiap minggu?
Saudara, kita dari berbagai tempat ya, kita ada. Minggu yang lalu itu ada rapat pengurus dan itu dapat disurvei hampir di seluruh Indonesia. Itu hampir 27 provinsi kita ada. Dan kita gabung dalam Zoom bersama pada hari ini. Semua itu ingin untuk mencapai sesuatu. Contohnya ibadah minggu, ibadah Natal, dan seterusnya syukuran. Andaikan saudara itu adalah seseorang yang biasa dikenal untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberkati orang, menguatkan orang. Lalu saudara diundang untuk hadir dan menyampaikan firman Tuhan tentang salah seorang kaya anak Tuhan yang anaknya satu-satunya orang, anak gadisnya, wanita yang berumur 17 tahun, yang cantik, yang bagus sekali. Dan pada waktu itu, dia undang saudara untuk datang dan menyampaikan khotbah tentang ulang tahun. Pujian dinyanyikan, semua dinyanyikan. Lalu ketika saudara berdiri, saudara membacakan Mazmur 116 ayat yang ke-15 yang berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saudara, ketika orang yang punya acara momen ulang tahun anak perempuannya satu-satunya orang 17 tahun yang mau masuk 18 tahun, ketika dia mendengar itu, maka itu akan terjadi suatu kekesalan yang luar biasa bagi saudara sebagai seorang pengkhotbah. Karena itu setiap kali saudara diminta atau kita diminta untuk melayani, maka paling tidak kita harus tahu siapa pendengar kita. Apa yang harus saya sampaikan ketika kebenaran firman itu disampaikan kepada mereka. Karena itu saudara sekalian, mari saya antar saudara untuk melihat kita semua orang pembelajar. Saya tidak tahu berapa jumlah orang yang ada dalam kegiatan kita ini yang tahu tentang semuanya ini. Tapi tidak mungkin kita bisa memahami teks yang kita mau renungkan tanpa melihat latar belakangnya. Salah satu latar belakang yang perlu kita lihat sini adalah surat Paulus itu diteruskan kepada Titus ya. Titus adalah tentang pastoral. Saudara, pasti kita semua suka dengan surat. Apalagi surat itu datang dari atasan kita. Atau datang dari seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Jujur saudara, saya jujur di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan. Kalau saya mendapat WhatsApp dari Pak Stefri, Dr. Stefri, hati saya itu berkobar-kobar, mau ingin melihat isinya. Beberapa hari yang lalu, tengah malam saya sudah tidur, tapi tiba-tiba saya dapat WhatsApp, beliau memasukkan saya dalam grup untuk ada dalam salah satu kegiatan. Saya langsung bangun malam itu dan langsung sampaikan, entah beliau sudah tidur dan sebagainya. Kami ada komunikasi pada malam itu. Artinya bahwa seseorang yang dimentoring, ketika dia mendapatkan surat daripada dari mentornya, wah, dia akan merasa bahagia. Dan saya percaya Titus itu adalah salah seorang yang benar-benar dimentoring oleh Paulus dan ternyata dia layak secara spiritual, layak secara kehidupan jasmani, layak secara psikologis. Lalu itu ditempatkan untuk bisa melayani di Pulau Kreta pada waktu itu. Pada masa itu, saudara, gereja sedang mengalami berbagai gejolak dalam kehidupan mereka. Kita belum pernah sampai di tempat ini, tetapi paling tidak ketika kita membaca, kita tahu gambaran apa yang sedang terjadi. Gereja tidak bisa terkoordinasi dengan baik, dan anggota jemaat hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Paulus menulis surat itu, dia buat pernyataan, kehidupan moral tidak baik. Itu dalam pasal 1 ayat 12, 13. Golongan Yudaisme itu menyangkal akan Allah, dan mereka hidup tidak tertib. Dasar orang Kreta itu pembohong dan binatang buas. Saudara, sejelek-jeleknya saya, saudara. Tapi kalau orang bilang saya ini pembohong, binatang buas, waduh, saya simpan Alkitab dan kita cerita di bawah. Artinya begini, tidak ada orang yang mau dijelekkan. Orang lebih suka itu dipuji, dihormati, disanjung, diberikan hal yang baik. Tetapi ini gambaran yang terjadi di Pulau Kreta ketika Titus sedang menggembalakan jemaat yang di Kreta pada masa itu. Masalah-masalah di atas itu diperkeruh oleh berbagai faktor antara lain. Nah, saudara, apa yang kita lihat di sana itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Masalah historis.
Dalam masalah historis itu, saya coba untuk melihat beberapa tafsiran, melihat beberapa pengantar, melihat beberapa buku. Lalu itu dikatakan bahwa orang-orang di Kreta itu secara sejarah, mereka seolah-olah tidak menerima bahwa Titus itu adalah anak binaan secara sejarah daripada Paulus. Mengapa? Alasannya adalah karena di dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas tidak pernah menulis dan memberitahukan kepada gereja mula-mula terhadap apa yang kegerakan yang dihadapi oleh Titus pada waktu itu. Kecuali ada beberapa kali nama Titus disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya. Ini masalah historis. Jadi antara iya dan tidak itu menjadi pergolakan pada masa itu. Masalah yang berikut itu adalah masalah gerejawi. Masalah gerejawi pada waktu itu mereka menghadapi persoalan yang sangat hebat, di mana ada orang-orang yang siap melayani tapi kehidupan moralnya itu tidak sesuai dan mereka itu dituntut untuk melakukan itu. Dan masalah yang paling terbesar adalah masalah yang disebut dengan doktrinal. Saudara, setiap kali kita ada di bangku kuliah, kita duduk untuk belajar, maka hal yang paling penting dan mendorong kita, memotivasi kita untuk belajar tentang kebenaran, tentang teologi itu adalah belajar tentang doktrin itu secara benar. Tahun 2012 saya mengadakan penelitian untuk disertasi saya di Batu, itu di Soe. Saya tinggal di Soe di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu 3 bulan saya ada di sana. Orang-orang di sana itu dipengaruhi oleh cara berpikir mereka itu Alkitab itu tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan karunia penglihatan dan kesembuhan ilahi. Mengapa? Karena pada tahun 65 Meltari dipakai oleh Tuhan sampai ada buku yang menulis tentang mujizat yang terjadi di NTT. Sehingga orang-orang Kristen di sana itu mereka tidak suka dengar firman Tuhan. Mereka lebih suka datang di gerakan gereja-gereja atau persekutuan yang dibangun secara hanya untuk penglihatan, hanya untuk mujizat dan sebagainya. Bukan saya tidak percaya mujizat, saya percaya di atas segala-galanya, tapi mujizat bukan tujuan. Nah, saudara, dari ketiga faktor di atas, masalah yang paling utama dihadapi jemaat itu adalah doktrin. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah, beritakanlah sesuai ajaran yang sehat. Saya lihat Titus 1 sampai dengan Titus 3, itu kira-kira 5 atau 4 kali Paulus berbicara mengulangi kepada Titus supaya berbicara tentang ajaran yang sehat. Inilah yang mendesak Rasul Paulus untuk meminta Titus tinggal di Pulau Kreta dengan maksud. Saudara kalau baca dalam 1 ayat yang kelima, Paulus bilang begini, Titus, aku meninggalkan engkau di Pulau Kreta dengan maksud ini. Ada 2 maksud. Menetapkan penetua dan mengatur apa yang perlu diatur. Menetapkan penetua itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh Alkitab untuk bisa melayani, dan mengatur apa yang perlu diatur itu adalah menata organisasi secara baik dan benar. Saudara, kita ada dalam organisasi, dalam gereja, baik itu STT, baik itu sinode, baik itu jemaat lokal, apapun juga persekutuan, saudara. Itu bukan hanya sekedar kita sama seperti arisan. Kalau orang itu datang di arisan, setelah dia pulang, dia tidak dapat undian, dia bersungut-sungut. Tetapi ketika kita ada di dalam persekutuan, maka kita bersedia menerima sesuatu. Pembinaan doktrinal seringkali dilakukan dalam ibadah secara berjemaat saat Titus gembala di Pulau Kreta. Nah, berdasarkan ini, saudara, apa yang saya katakan dalam latar belakang ini, saudara kalau kurang, cari sendiri karena saudara juga tahu tentang hal ini, adalah mari kita perhatikan, saudara, perhatikan beberapa hal sehubungan dengan hakikat ibadah yang sejati. Hal yang pertama, mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah. Saudara, ayat itu saudara temukan di dalam ayat yang ketiga ya, di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga secara jelas Paulus berbicara tentang ayat itu, dia berkata, dan yang pada waktu itu, waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah. Jadi hakikat ibadah yang sejati atau kegiatan ibadah yang sejati tidak akan pas, tidak akan cukup
tidak akan komplit, tidak akan benar. Kita hanya semacam kita ada dalam suatu kumpulan yang biasa kalau tidak ada Injil yang diberitakan. Karena itu kesimpulan saya untuk tema yang saya bangun dalam bagian ini, mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah. Saudara perhatikan, dalam ayat yang ketiga ditemukan ungkapan menyatakan firman dalam pemberitaan Injil. Ini Paulus bilang sama Titus, kau dengar ya, kau dengar, saya ini mentor, kamu itu orang yang dimentoring. Mentor itu, saya punya satu buku, mentor itu ada 3 hal. Pertama, mentor mengerjakan sesuatu dan yang dimentoring itu melihat. Kedua, mentor dan orang yang dimentoring itu bekerja bersama-sama apa yang telah dikerjakan oleh mentor. Dan yang ketiga, orang yang dimentoring itu dibiarkan mengerjakan sendiri apa yang sudah ditunjuk oleh mentor itu. Nah, karena itu saudara, Paulus sebenarnya berbicara kepada dia tentang bagaimana dia sudah mementoring Titus untuk bisa ada di dalam pelayanan. Dalam ayat yang ketiga kita temukan ungkapan menyatakan firman dalam pemberitaan Injil. Istilah pemberitaan Injil dari kata kerugma yang artinya penyampaian khotbah. Kata ini muncul 9 kali dalam Perjanjian Baru. Saya memilih 3 di antaranya karena kita punya waktu terbatas. Yang pertama adalah kata kerugma itu artinya pemberitaan tentang Yesus Kristus. Artinya khotbah yang kita sampaikan adalah khotbah tentang Yesus Kristus. Hal yang kedua, Injil yang diberitakan dengan sepenuhnya. Artinya pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, beritakanlah Injil itu dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, menyatakan firman dalam pemberitaan Injil. Dalam Titus 1 ayat yang ketiga. Saudara sekalian yang kekasih, perhatikan urutan secara sistematika yang disampaikan Rasul Paulus kepada Titus dalam ayat yang ketiga sehubungan dengan mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah. Secara sistematika. Saya suka yang begini, karena itu membuat orang ingat apa yang saya sampaikan. Saudara sekalian yang kekasih, hal yang pertama, Injil yang dikhotbahkan atau pemberitaan Injil, itu yang pertama adalah Injil Kerajaan Allah adalah Injil yang dipercayakan. Kita semua tahu, kalau kita ketahui itu ada duta, kedutaan, dan sebagainya. Kalau seseorang di Indonesia tiba-tiba itu mendapat kepercayaan dari presiden, dia jadi duta di Brunei, di Malaysia, di Singapura, atau di negara-negara yang lain. Maka ketika dia mendapat dipanggil ke istana dan diberitahukan bahwa kamu akan diutus ke luar negeri menjadi duta, maka hal yang ada dalam pikiran orang itu adalah orang itu dipercaya. Waktu dia tiba di satu negara, dia disebut sebagai duta Indonesia. Maka nanti kalau di negara itu tanya tentang keadaan Indonesia, dia tidak kasih tahu, oh saya dari Timur, saya punya makanan sehari-hari begini, saya punya istri begini, saya punya anak. Tidak, saudara. Orang yang dipercaya sebagai duta daripada Tuhan adalah orang itu menyampaikan apa yang ditugaskan oleh orang yang memberi tugas. Dia akan mempertanggungjawabkan presiden. Dia akan berbicara tentang merah putih. Dia akan berbicara tentang Pancasila. Dia akan mengagung-agungkan negaranya. Itulah duta, saudara. Dalam ayat yang ketiga dari kata pistio, itu muncul 241 kali dalam Perjanjian Baru. Yang artinya percaya, mempunyai iman yang kuat, yakin untuk dipercaya. Kebenaran ini mengandung makna. Sebagaimana kita percaya kepada Kristus, memiliki iman di dalam Kristus, maka hal yang sama, Injil yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah yang dipercayakan kepada orang-orang untuk memberitakannya. Artinya, saya coba melihat itu dalam bahasa Yunani. Waktu kita percaya kepada Kristus dalam bahasa Yunani menggunakan istilah itu. Dan waktu kita dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan, istilah yang sama. Artinya, kekuatan dan esensi kita percaya kepada Tuhan itu sama halnya dengan kepercayaan untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah yang dalam ayat itu juga, ini masih dalam bagian pertama, Injil yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, saudara perhatikan dalam ayat yang ketiga. Sesuai perintah Tuhan atau perintah Allah dari kata epistige.
Kata itu 7 kali dalam perjanjian baru yang artinya menurut perintah Allah yang abadi. Artinya begini, satu waktu saudara dapat penugasan, khotbahlah di kebaktian ini, sampaikanlah firman Tuhan dalam ibadah ini. Saudara waktu menerima penugasan itu, saudara mulai berdoa. Sejauh mana Tuhan memimpin saudara untuk berjumpa dengan kebenaran yang begitu banyak dalam perjanjian lama sampai dengan ke perjanjian baru, lalu saudara mengambil keputusan untuk menyampaikannya. Waktu saudara menyampaikan kebenaran itu, saudara sedang menyampaikan Injil yang sesuai dengan perintah Allah. Perhatikan dalam ayat yang ketiga. Menurut perintah Allah yang abadi, sesuai dengan perintah Allah. Hal ini berarti kerajaan Allah yang dikhotbahkan adalah mendapat mandat yang sesuai dengan perintah, yang sesuai dengan penugasan, yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau saya memberitakan firman Tuhan, saudara, atau kepada kita semua yang memberitakan firman Tuhan, jangan mulai dari filosofi, jangan mulai daripada orang-orang terhebat. Ini bukan seminar dan ini bukan menyampaikan makalah. Mulailah dengan firman Tuhan. Mulai dari Alkitab. Apa kata Alkitab? Sampaikanlah itu menjadi komando untuk kita sampaikan di dalam firman Tuhan. Hal yang ketiga, Injil yang kita sampaikan atau kita khotbahkan dalam bagian pertama adalah Injil yang mengantar orang kepada Sang Juru Selamat. Dalam ayat yang ketiga, dari kata Juru Selamat atau soter yang artinya penebus, penyelamat, pembebas, dan pemelihara. Karena itu, khotbah yang kita sampaikan dalam ibadah harus mengantar orang kepada Sang Juru Selamat, bukan tertawa terbahak-bahak. Saudara sekalian, satu ketika saya dengan itu hampir belasan tahun yang lalu lah. Saya dengan ibu, dengan anak saya yang nomor 2, sekarang dia sudah punya istri, punya anak 1 juga, kami hadiri salah satu kebaktian. Kebaktian itu, pengkhotbahnya itu dari Amerika Serikat. Lalu dia khotbah, dan malam terakhir itu dia mengajak semua orang itu tertawa dalam roh. Saudara bayangkan semua orang yang ada dalam gereja itu tertawa terbahak-bahak. Yang tidak tertawa itu saya, istri, dan anak saya. Saya duduk di tengah, Ibu Wasti di sebelah kiri, anak saya di sebelah kanan. Waktu kami dengar itu bersama-sama. Lalu saya mau pulang ini, saya mau pulang. Ibu marah, janganlah pulang. Kalau tadi begini, tidak usah datang. Tunggulah habis kebaktian katanya. Tapi kan saya rasanya tidak enak. Saya mendengarkan satu khotbah yang tidak membuat saya berjumpa dengan Tuhan, tapi berjumpa dengan fenomena-fenomena yang sangat aneh pada waktu itu. Lalu semua orang tertawa dalam ibadah itu, hampir 300-an, 400-an orang. Kalau saya sebut gereja itu dan sebut gembalanya, pendetanya, ada beberapa saudara yang tahu nama pendeta itu di balik papan. Lalu tiba-tiba saudara anak saya itu di sebelah kanan, dia tertawa. Waktu dia tertawa, saya merasa Tuhan tolong saya. Anak saya ini Tuhan, jangan dimasuki oleh roh. Dia juga tertawa dalam roh. Lalu saya bisik dengan dia. Stephen, namanya Stephen. Stephen, apakah kamu itu tertawa dalam roh? Dia bilang begini, tertawa dalam roh apa? Saya lucu lihat orang yang tertawa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lucu katanya. Nah, saudara bayangkan apa yang sedang terjadi seperti itu. Ibadah yang besar, banyak orang yang hadir, kita siapkan itu envelope yang besar, kita datangkan dari tempat yang jauh. Dia datang hanya membuat orang bertemu dengan hal yang duniawi, yang tidak menguatkan, yang tidak menolong orang sampai berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Tetapi khotbah yang benar adalah khotbah sampai kita mengantar orang berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Waktu dia datang kebaktian, dia belum bertemu dengan Tuhan. Waktu dia dengar firman, hatinya digelisahkan sampai dia pulang dan dia berkata, Tuhan, izinkan aku berjumpa dengan Engkau. Dia boleh telepon dengan pengkhotbah, dia boleh telepon dengan gembala, dia boleh telepon dengan kakak rohani. Bimbing aku sampai aku bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang telah disampaikan dalam ibadah tadi. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan cara berpikir Rasul Paulus yang mengingatkan Titus untuk menyampaikan khotbah bagi jemaat di Kreta secara sistematika pada saat itu. Dalam ibadah, dia sebagai seorang gembala, dia belajar untuk bisa menggembalakan jemaat itu dengan baik. Saudara dengar pada hari ini, teman-teman yang dosen, teman-teman yang gembala, apapun tanggung jawab kita dalam gereja, seringkali kalau jemaat itu dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat,
Kita berkata, ini jemaat tidak bagus dan sebagainya. Tetapi kita belum pernah menginterview, belum pernah melihat ke dalam diri kita sebagai gembala. Apakah selama ini saya mengkhotbahkan doktrin yang benar? Saya mengkhotbahkan tentang kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalau jemaat itu mengalami kegoncangan dalam iman mereka, hal yang pertama kita tidak perlu mempersalahkan jemaat. Tetapi hal yang pertama adalah evaluasi tentang kita sebagai seorang gembala. Evaluasi kita sebagai seorang dosen. Saya berkata kepada setiap mahasiswa ketika kami berjumpa di kelas, saya harap satu kali kelak Anda punya teologi itu lebih hebat daripada saya. Dan itu kerinduan saya, supaya orang-orang yang kita cetak di dalam pelayanan kita, baik di gereja, baik itu di dalam sekolah teologi, mereka mendapatkan sesuatu yang baik, dan mereka terus membangun iman di dalam doktrin yang benar. Paulus berkata secara sistematika, khotbah yang disampaikan dalam ibadah adalah khotbah itu adalah kepercayaan Tuhan. Khotbah kita adalah perintah Tuhan, dan khotbah kita adalah mengantar orang kepada Sang Juru Selamat di dalam ayat yang ketiga. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, esensi ibadah yang sejati. Yang kedua adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang pertama Paulus berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Alkitab, perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Bukan apokrifa itu yang kita ajarkan kepada orang. Bukan pemahaman dari luar yang kita ajarkan kepada orang. Tetapi kebenaran, esensi daripada firman Tuhan. Itu yang perlu kita sampaikan dan kita jelaskan kepada mereka. Hal yang kedua, ibadah yang sejati adalah ketika dalam ibadah itu kita mengajarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, itu Paulus bilang begini, ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Ada sebagian orang-orang yang belajar teologi atau belajar doktrin tidak terlalu bagus, lalu dia berkata, itu ada 5 jabatan. Sebenarnya itu bukan 5 jabatan, itu ada 4 jabatan dengan 5 fungsi. Seorang gembala itu punya dua fungsi. Dia seorang yang bisa mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, dan dia seorang yang bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu esensi ibadah Kristen yang sejati, setiap kali kita berjumpa dalam ibadah, maka kebenaran itu harus diajarkan kepada mereka. Sepanjang kita bisa berkhotbah, tapi lebih daripada itu kita mengajarkan kepada mereka. Mari kita perhatikan kata kebenaran yang ditemukan. Saya pilih kata kebenaran dalam ayat yang pertama, yang ditemukan dalam ayat 1 dari kata aletheia. Itu muncul 109 kali di dalam perjanjian baru. Saudara, kata aletheia itu diterjemahkan itu kebenaran. Waktu kita berbicara tentang kebenaran, esensi kebenaran itu adalah Kristus dan firman. Jadi waktu kita berbicara tentang aletheia itu berbicara tentang Kristus yang hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu aletheia, itu kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus kita tidak menemukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu esensi dari kebenaran yang perlu kita ajarkan. Dalam setiap kali kita berada di dalam ibadah, entah khotbah, entah apa, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, ada sesuatu yang diterima, yaitu kebenaran. Kebenaran itu disampaikan, dan yang disampaikan itu adalah tentang pribadi Kristus. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh William Graham. Dia berkata, di balik Alkitab itu ada satu pribadi. Dalam perjanjian lama dia dinubuatkan. Dalam kitab Injil dia menjadi nyata. Dalam kitab Kisah Para Rasul dia diberitakan. Dalam surat-surat Paulus dia dimiliki. Dan dalam kitab Wahyu dia pemegang kebenaran. Dialah aletheia yang dari awalnya dinubuatkan, tetapi pada esensi, pada akhirnya dialah pemegang daripada kerajaan itu. Aletheia itu juga bukan hanya tentang Kristus, tetapi firman yang hidup. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kebenaran itu diwahyukan, aletheia itu diwahyukan.
Karena itu kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah yang dipercayakan kepada kita, maka firman itulah yang kita pelajari. Waktu kita pelajari jangan berdoa, Tuhan aku minta wahyu yang baru. Kalau saudara minta wahyu yang baru, baca bukunya Dr. Stephen. Itu kita menghina. Kita seolah-olah kita tidak mengakui Kristus sebagai wahyu yang terakhir dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang kalau kita baca Alkitab, waktu kita mau ingin mengetahui kebenaran itu, kita tidak perlu wahyu. Wahyu itu cukup kejadian sampai dengan kitab wahyu. Yang kita minta adalah iluminasi atau pengertian kebenaran yang disingkapkan dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan untuk kita sampaikan. Karena itu saudara sekalian, esensi ibadah Kristen yang sebenarnya adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan dalam ayat 1. Memberi pengetahuan secara kognitif tentang Kristus dan firman-Nya. Sampai orang itu kagum dengan berita yang kita sampaikan. Bukan setelah kita sampaikan itu meragukan orang. Orang mulai berpikir berita apa yang disampaikan. Yang tidak ada awal, tidak ada pertengahan, dan tidak ada akhirnya. Tidak ada kesimpulan yang bisa dipegang dalam apa yang disampaikan. Tetapi mengajarkan kebenaran itu secara komprehensif. Sampai kita mengetahui. Sampai kita bisa menjelaskan Tritunggal itu. Sampai kita bisa menjelaskan tentang siapa yang kita percaya di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Dan hal yang kedua mengajarkan kebenaran adalah memberi dampak positif bagi ibadah orang Kristen. Agar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, belajar firman Tuhan itu bukan sampai sebatas kita tahu. Kalau sebatas kita tahu, banyak orang yang buka YouTube. Sebatas kita tahu, banyak orang yang tahu tentang Tuhan kita. Sebatas kita tahu, kita tidak lebih hebat daripada iblis. Iblis juga tahu dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Kamu tahu adanya Tuhan, tapi setan-setan itu percaya dan tahu dan mereka gemetar. Jadi kalau tahu Tuhan, hanya tahu tidak sampai kepada tahap empiris mengalami Kristus itu dalam diri kita, maka kita sama sekali tidak jauh lebih hebat daripada Injil, daripada iblis. Karena itu saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tahu itu bagus, tapi tahu sampai kita melakukannya. Tahu sampai kita mengalaminya. Kalau orang tanya kepada saudara, mengapa saudara percaya kepada Kristus? Saudara bisa menjelaskan secara teori. Tetapi dia bilang, apa yang menyebabkan sampai saudara harus ikut dia? Saudara kasih tahu. Waktu aku berdosa, dia mati untuk aku. Waktu aku sakit, dia melepaskan aku daripada maut. Waktu aku punya kekurangan, dia menolong saya. Itu kita mengalami dia secara empiris di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sejati, yang terakhir adalah memberi penguatan kepada umat Tuhan dalam menghadapi ajaran sesat. Saudara, menghadapi ajaran sesat. Ajaran sesat itu tidak mati. Dia tetap hidup sampai Tuhan datang. Walaupun saudara berdoa, kamu angkat dia, lepaskan dan buang ke dalam api neraka, tidak akan pergi. Kita tidak, dan selalu dia ada bersama-sama dengan kita. Saya senang dengan pernyataan dari Luther pernah berkata begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita tidak boleh mengizinkan burung itu bersarang di atas kepala. Ajaran sesat itu boleh tumbuh, timbul di mana-mana setiap generasi. Itu ada. Saya ada kalanya berpikir, ajaran sesat itu ada juga, itu bagus, saudara. Kalau gereja itu tidak diperhadapkan dengan ajaran sesat, dia tidak menyembah Tuhan dengan benar. Kalau gereja itu tidak diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal yang membuat dia menggoncangkan imannya, maka dia tidak mencintai firman Tuhan yang murni. Jadi ada kalanya tantangan kuasa setan, ajaran-ajaran sesat itu. Baca bukunya, itu Injil yang palsu, Dr. Stephen tulis di sana. Supaya menemukan apa yang strategi kita untuk kita bisa melawan dia. Di dalam ibadah yang benar, esensi ibadah orang Kristen itu perlu ada penguatan. Mari kita evaluasi. Hampir sudah 1 tahun kita ibadah bersama-sama. Sejauh mana kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu menguatkan orang lain. Sejauh mana firman Tuhan yang kita sampaikan itu menjadi makanan bagi dia untuk memberi dia untuk pertumbuhan secara rohani. Mari kita evaluasi sejauh mana kita melakukan itu. Dalam bagian yang ketiga renungan hari ini, maka pada waktu umat Tuhan berkumpul, beribadah dan menyembah kepada Tuhan,
Dengan tujuan, ayat 1 saudara, memelihara umat pilihan Allah. Memelihara umat pilihan Allah. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh pakai reformator kita yang sudah menjelaskan kepada kita tentang predestinasi. Dan kalau kita berbicara tentang predestinasi, maka itu tidak mungkin kita lupakan. Kita tidak mungkin melupakan apa yang telah dikerjakan oleh Calvin pada waktunya. Tapi mari kita perhatikan, saudara. Waktu Calvin berbicara tentang itu, tidak ada orang yang bisa menolak dia. Walaupun mungkin saudara berbeda dengan saya selalu berkata, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya, walaupun saudara berbeda teologi, tidak apa-apa. Yang penting, apa yang saudara pegang, itu tuntun saudara masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu pada waktu dalam ibadah, dalam pujian dan penyembahan, dalam doa, dalam firman Tuhan, adalah semuanya itu dipakai oleh disebut satu paket. Tujuannya adalah memelihara umat pilihan Allah. Artinya, menjaga, merawat, memperhatikan dengan doktrin yang benar. Umat pilihan adalah umat Tuhan di Pulau Kreta dan juga kita di zaman sekarang ini. Memberi penguatan kepada umat Tuhan itu adalah menghadirkan damai sejahtera bagi umat Tuhan. Ada orang datang dengan penuh kegelisahan. Ada orang datang dengan penuh masalah dalam kehidupannya. Tapi pada waktu dia pulang, saudara, pada waktu dia pulang, dia ada damai. Saudara belum pernah menemukan orang seperti pernah ada orang berkata kepada saya. Mungkin saudara belum pernah, saya pernah. Seumur-umurnya, saya ketika selesai kebaktian kebangunan rohani di salah satu tempat, di satu kota yang besar, dengan jumlah yang bagus, selesai itu banyak orang datang, Pak terima kasih firman-Nya, kami diberkati. Waktu saya sampai depan pintu, saudara, ada seorang ibu jabat tangan dengan saya dan dia berkata, khotbah ya khotbah, tapi khotbahmu seperti tai anjing katanya. Saudara, waktu saya dengar itu gelisah hati saya. Saya tidak langsung mempersalahkan khotbah saya karena hampir 90% itu berterima kasih. Hanya ibu ini, berarti ibu ini ada masalah. Lalu setelah itu saya tanya kepada ini, dan ibu ini juga mengajak kami untuk makan siang bersama-sama dengan gembala dan panitia pada waktu itu. Sampai di sana saya ingin tanya dengan ibu. Lalu dia berkata, kenapa saya tidak berkata Pak Pendeta punya khotbah seperti tai anjing? Dia bilang, Bapak bilang orang yang duduk di belakang itu adalah orang yang suka nonton di film katanya. Di bioskop katanya. Berarti Bapak tahu saya suka nonton kan? Saya bilang, saya enggak tahu. Ibu yang menyatakan itu. Ternyata ibu itu suka nonton di bioskop. Dan orang yang suka nonton di bioskop itu kalau dia lihat dari jauh layarnya itu lebih bagus. Dan pada waktu itu saya berbicara begitu, dia merasa tersinggung. Saudara, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada orang yang tersinggung. Kalau tersinggung, puji Tuhan, dia masih hidup. Supaya dia berubah. Dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat Tuhan. Lalu yang ketiga, memberi pengharapan yang pasti bagi hidup yang kekal. Di dalam ibadah yang sejati. Adalah sampai kita menuntun orang ada di dalam kerajaan surga. Saudara, andai kata saya membangun satu analogi. Analogi itu andaikan kita belum pernah ke surga. Saya belum pernah ke surga. Terserahlah kalau saudara pernah sampai ke surga. Berkali-kali dan pulang dan sebagainya. Itu urusan saudara. Saya belum pernah. Tapi andai kata saya bangun analogi begini. Surga yang kita jumpa nanti sama seperti ketika kita lama tidak pernah bertemu dengan seseorang. Dan waktu kita bertemu dengan dia, kita kaget, loh kok kamu ada di sini? Dan saya percaya saudara, pada waktu kita di surga, kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah makan persepuluhannya. Jangan sampai kita sudah melayani dia. Tetapi kita tidak bisa jumpa dengan orang itu di dalam kerajaan surga. Bukan hanya sekedar terdaftar di dalam sinode. Tetapi harus kita meyakinkan orang itu terdaftar dalam buku kehidupan. Dan kalau dia terdaftar dalam buku kehidupan, Yohanes 10 ayat yang ke-28, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang akan hilang dari dalam tangan Tuhan. Dan kalau mereka ada di dalam tangan Tuhan, saya sangat percaya bahwa mereka tetap ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, hakikat ibadah yang sejati tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak sebatas memiliki pengetahuan secara kognitif tentang apa arti daripada ibadah. Tidak hanya sampai sebatas mendesain liturgi untuk menarik minat umat Tuhan. Jika semuanya itu terjadi,
maka hal itu hanya laksana pengantar mimpi di malam hari. Dan mimpinya memang indah, tetapi semuanya itu hanya berupa hayalan dalam setiap kali kita mengadakan ibadah bersama-sama. Karena itu, izinkan saya dalam kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Ibadah orang Kristen adalah perjumpaan secara vertikal dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara bertemu dalam gereja, hal yang pertama kali yang buat saudara ada di dalam ibadah, Tuhan, aku mau jumpa dengan Bapa, aku mau jumpa dengan Roh Kudus, aku mau jumpa dengan Kristus, aku mau jumpa dengan firman-Mu, aku mau jumpa dengan orang lain. Dan juga dikatakan, dan secara horizontal, itu melalui dikatakan adalah dengan interaksi horizontal dengan sesama tubuh Kristus. Pada waktu kita bertemu dalam ibadah bersama-sama, saudara membangun hubungan secara vertikal dengan Tuhan, tetapi membangun kehidupan secara horizontal dengan orang lain. Tanyakan kepada dia, kenapa minggu lalu tidak datang? Jangan langsung klaim kamu tidak datang. Berdosa kali. Kenapa kamu tidak datang? Kamu punya masalah. Jangan. Jangan-jangan dia tidak datang, dia tidak punya uang taksi. Jangan-jangan dia tidak datang karena dia kena COVID. Jangan-jangan dia tidak datang karena dia ada masalah pribadi. Jangan menghakimi orang. Membangun hubungan secara horizontal. Tanya keadaannya. Adakah pokok doa yang perlu saya bantu mendoakan saudara? Inilah kehidupan bergereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian berdasarkan Titus 1 ayat 1-4. Maka kita menemukan hakikat ibadah yang sejati. Dalam kesimpulan hari ini adalah pertama, mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah. Waktu ibadah, usahakan Injil Kerajaan Allah itu diberitakan. Kesimpulan yang kedua, mengajarkan kebenaran yang murni kepada jemaat. Jangan campur-campur. Jangan tambah-tambah vicin dan lain sebagainya. Apa yang Alkitab katakan, sampaikan itu. Entah dia tolak, dia terima. Itu urusan dia dengan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Kita perlu menyampaikan karena itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memberi penguatan kepada jemaat menghadapi ajaran sesat. Ibadah Kristen atau ibadah yang sejati, kalau firman disampaikan, kalau kebenaran diajarkan, dan kalau kita memberikan penguatan kepada gereja, maka saya percaya umat Tuhan tidak akan sabar menunggu. Kalau boleh hari Minggu itu secepatnya kembali lagi supaya bisa berjumpa dengan dia. Saudara sekalian, kiranya Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa.